Pa. Evan, sini kamu. Pa, kamu ngapain di sini? Kamu dengar Papa ya? Kamu ngapain di sini? Papa kan udah larang kamu. Aku cuma mau lihat keadaan Aldo. Gimana kondisi dia sekarang? Udah sadar? Belum. Aldo belum sadar. Dan sebaiknya sekarang kamu pulang. Jangan di sini. Ya, ayo sana. Apa yang dia lakukan di sini? Mau apa dia di sini? Mau apa dia? Cuma mau lihat keadaan Aldo. Oh iya, baru kemarin kamu mau membunuhnya. Sekarang tiba-tiba kamu khawatir sama Aldo. Aku sudah bilang sebelumnya. Suka atau enggak, aku sama Aldo punya papa yang sama. Meskipun mama yang beda. Itu sebabnya aku nggak akan pergi dari sini. Kamu gak usah banyak alasan, Revan. Kamu gak pernah peduli sama keluarga ini. Kamu itu ular. Ular berkepala dua. Dan saya gak mau ada orang seperti ini di rumah ini lagi. Kamu mendingan keluar dari rumah ini. Berita. Biarkan dia di sini. Kenapa, Pak? Ambil barang kamu. Kamu boleh tempati kamar kamu yang dulu. Kamu di sini. Sampai Aldo sadar. Gimana keadaan Aldo sekarang? Apa dia sudah sadar? Kata dokter, kita harus menunggu dia sadar. Mudah-mudahan saja. Kalau nanti dia sudah sadar, kita bisa tanya apa yang sudah terjadi sama dia. Dan kamu, kalau ada hubungannya dengan kecelakaan Aldo ini, saya tidak segan-segan nembak kepalamu. Dengan tangan saya sendiri, di depan mata kepala papa kandungmu. Baik, Pak. Kalau gitu, aku ambil barang-barang aku dulu. Kurang ajar. Anak ini sudah berhasil masuk ke rumah ini lagi. Bi, aku gak bisa tinggal diam di sini, Bi. Aku harus tahu keadaannya Aldo. Aku mau ke sana sekarang. Nat, jangan. Bahaya, Nat, di luar. Kamu tahu nggak? Di luar itu lagi ada orang-orang yang lagi nyariin Erik. Apa? Iya, tadi kan Bibi dari pasar. Terus tadi lihat Bibi ada beberapa preman-preman gitu bawa fotonya Erik dan ngasih tahu semua orang di situ. Mereka nanyain Erik? Iya, kayak ada sesuatu yang, aduh, mendingan jangan nih, Nat. Gak bisa, aku harus kesana dulu. Nat, Bi, bahaya. Gak punya pilihan lain, Bi. Aku baik-baik aja kok. Dah. Astaga. Anak itu benar-benar keras kepala. Kalau ada kemauannya, pasti harus aja diturutin. Harus aja, nggak bisa dihalangin.
Aku harus kasih tahu Revan. Aldo. Aldo, kenapa kamu bisa sampai kayak gini? Siapa yang tega kayak gini sama kamu? Tante, Aldo kenapa, Tante? Ya udah, kamu tenang dulu ya, Nadia. Dokter sudah menangani Aldo dengan baik. Kita harus bersabar. Ya, kita tunggu aja sampai Aldo sadar kembali. Tapi kenapa Aldo malah dirawat di sini? Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit aja? Pa, kita bawa Aldo ke rumah sakit ya, Pa. Kasihan dia, Pa. Aku sebenarnya udah nikah sama Aldo, Tante. Aku baru mau langsung ke pernikahan sama Aldo. Dia bilang sama aku dia mau pergi sebentar. Katanya dia mau ngasih kejutan sama aku. Tapi dia malah gak balik-balik, Tante. Aku telepon handphonenya juga mati. Kamu sama Aldo, kenapa? Iya, Tante. Nadia baru aja nikah sama Aldo. Sekarang kita udah suami istri. Ini bukti kita kalau kita udah nikah, Tante. Kenapa Aldo nggak cerita soal ini? Katanya Aldo dia mau ngasih kejutan sama Tante, Opa, dan Om. Makanya sekarang aku datang ke sini untuk tinggal sama suami aku. Aku mau nemenin suami aku, Tante. Pancep dan Putri Pancep sudah mendapatkan apa yang kalian mau. Nadia dan Aldo sudah menikah. Mereka sudah menjadi suami istri. Sekarang giliran saya. Pancep serahkan perempuan itu kepada saya. Tidak secepat itu, Pak Hendra. Tidak secepat itu. Cucu Anda menikahi anak saya dengan diam-diam. Hah? Mana ada orang yang akan percaya dengan pernikahan seperti itu? Tidak ada. Tidak ada pesta. Tidak ada pertemuan keluarga. Bahkan tanpa ada saksi pernikahan.
Saya ingatkan Pak Hendra, bukan cuma keluarga Saputra yang punya nama besar. Keluarga saya juga punya nama besar dan terhormat di kota ini. Nadia adalah anak perempuan saya satu-satunya. Dan saya ingin pesta pernikahannya itu ada mewah dan meriah. Yang terdengar sampai seluruh pelosok kota ini. Dan saya ingin seluruh pejabat dan orang penting di kota ini datang ke pernikahan mereka. Nah, saran saya Pak Hendra, biarkan Aldo sadar dulu, sembuh dan pulih. Lalu kita adakan pesta pernikahan yang meriah, yang megah. Dan setelah saya yakin anak saya bahagia bersama Aldo, barulah Rizka saya berikan sebagai kado. Brengsek, kurang ajar. Oke, kalau itu kemauan Pancep, kita tunggu Aldo sembuh, pulih kembali, baru Pancep serahkan Rizka kepada saya. Evan, kan kamu kenapa-napa kan? Aku khawatir banget sama kamu. Baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja. Aku kesini mau kasih tahu sama kamu. Untuk sementara, aku akan tinggal lagi di keluarga Saputra. Evan, kamu ngapain sih? Itu bahaya banget buat kamu. Kamu ngapain lagi masuk ke sarang penjahat? Tiara, itu satu-satunya cara supaya aku bisa ada di dekat Aldo. Sampai sekarang dia masih belum sadar. Tapi kan kamu tahu, mereka tuh benci banget sama kamu, Van. Kamu tenang aja. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik di sana. Kamu sudah begitu lama menunggu bertemu lagi sama mama kamu. Dan aku nggak tega ngebiarin kamu menunggu lebih lama lagi. Kita harus menemukan mama kamu. Menemukan Tante Rizka yang sangat baik hati sama aku waktu kecil. Mama, Tiara pulang. Kamu sudah pulang, Nak? Mah, kenalin. Teman baru Tiara. Namanya Rayvan. Halo, Rayvan. Halo, Tante. Mah, Mama mau nggak ajarin Rayvan matematika? Kesian, Mah. Nilai ulangan dia jelek terus. Kalau misalkan dia nggak dapat nilai bagus, dia nggak boleh makan di rumahnya. Yang benar, Rayvan. Kamu kasihan sekali. Ya udah, nanti Tante ajarin ya. Iya. Yuk. Kalau bukan Tante Rizka, mungkin sampai sekarang aku masih buta huruf. Pokoknya belajar. Yaudah, sekarang aku bantuin beres-beres barang kamu ya. Ya.